Perkenalkan, nama saya Nisanter Tebiari, NIM 2021-97024 dari Program Studi Teknik Geofisika Universitas Patimura. Di sini saya akan membahas tentang peran CCS atau CCUS dalam isu-isu karbon yang tidak dapat terbakar. Pembahasan seperti berikut, yaitu yang pertama apa yang dimaksud dengan CCS atau CCUS, yang kedua mengapa diberlakukannya teknologi CCS atau CCUS, dan yang ketiga apa peran CCS atau CCUS dalam isu-isu karbon yang tidak dapat terbakar. Pengertian CCS atau CCUS. CCS atau Carbon Capture Storage adalah teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida atau CO2 dari sumber emisi seperti pabrik atau pembangkit listrik untuk mencegah pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Berikut yaitu CCUS. CCUS atau Carbon Capture Utilization and Storage mencangkup penggunaan ulang CO2 yang tertangkap untuk keperluan industri atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah. Teknologi ini seperti yang disebutkan dalam sumber-sumber menjadi tren penting dalam menghadapi transisi energi dan upaya untuk mencapai net zero emission. Alasan diberlakukannya teknologi CCS atau CCUS karena adanya pemanasan global. Pemanasan global ini disebabkan oleh greenhouse gas atau gas rumah kaca. Greenhouse gas adalah gas-gas yang memerangkap panas di atmosfer. Seharusnya panas tersebut dipantulkan keluar angkasa, tetapi karena ada akumulasi gas-gas rumah kaca di atmosfer, sehingga memerangkap panas pada atmosfer tersebut yang akan membuat temperatur bumi menjadi meningkat. Tipe-tipe gas rumah kaca yaitu H2O, CO2, CH4 atau metana, N2O, hidroklorokarbon, sulfurhexafluorida, dan perfluorokarbon. Gas rumah kaca yang paling banyak di atmosfer diperkirakan yaitu CO2. Semuanya itu tidak terlepas dari combustion reaction atau reaksi pembakaran. Karena energi utama adalah hidrokarbon. Hidrokarbon berasal dari oil and gas. Oil and gas itu merupakan senyawa-senyawa kimia, dan untuk mengubah senyawa kimia atau energi kimia tersebut menjadi energi mekanik atau energi kinetik yang akan kita gunakan, yaitu harus melalui proses combustion reaksi atau proses pembakaran oil and gas tersebut. Semenjak memakai bahan bakar migas, CO2 terakumulasi di atmosfer sehingga perlahan-lahan bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Dampak dari penumpukan gas rumah kaca yaitu akan mengakibatkan climate change. Dampak dari climate change ini yaitu kenaikan level permukaan air laut. Jika terjadi kenaikan level permukaan air laut, maka akan dibutuhkan yang kedua kekurangan air, dan yang berikutnya itu bermunculan penyakit-penyakit baru dan sebagainya. Dari tahun 1880 di mana sebelum era reformasi industri, suhu global belum meningkat, tetapi pada tahun 2020, suhu global mulai meningkat hingga plus 1,1 derajat, di mana beriringan juga dengan meningkatnya karbon dioksida. Pada global energy sector CO2 emission reduction, diketahui ada abundant demand, bioenergy, technology performs, other renewables, electrification, other fuel shifts, hydrocarbon, dan CCUS. Diketahui bahwa CCUS dapat jika digunakan pada tahun 2020 atau 2021, maka dapat ditargetkan di tahun 2070 akan menurun hingga minus 35 gigaton CO2 per tahun. Maka kontribusi CCUS kontribusinya cukup besar untuk mencapai target itu. CCUS hampir mencapai target 20%. CCUS itu menurunkan emisi CO2. Tahun 2015 dilakukannya konferensi di Paris untuk membahas mengenai isu global warming dan climate change tersebut. Sebenarnya isu tersebut sudah konferensi mengenai isu tersebut sudah dilakukan dari
tahun-tahun sebelumnya seperti di tahun 1975 sampai 2010. Maka di tahun 2015 tersebut dilakukannya konferensi di Paris, yaitu dalam negosiasi tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum dan universal mengenai iklim dengan tujuan menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius. Carbon Capture and Storage atau CCS dapat diterapkan untuk mengurangi emisi CO2 dari berbagai sumber, diantaranya power generation, cement, iron and steel, oil refinery, petrochemical, atau fertilizer. CO2 yang dipisahkan kemudian ditransportasikan menggunakan pipa atau kapal seperti yang dijelaskan di atas. CO2 juga diinjeksikan pada sumur yang memiliki karakteristik baik dan aman. Pada gambar ini yang pertama dimisalkan kita mengambil minyak dan gas. Biasanya itu ada central processing plant di mana gas yang seperti metana, butana, atau pentana diteruskan ke industri yang membutuhkan gas-gas tersebut. Sedangkan CO2 yang sudah terpisahkan kemudian dimasukkan ke dalam bumi lagi. Gas yang dialirkan ke industri misalnya metana, butana, pentana itu diproses dan menghasilkan pupuk. Dan ternyata ketika ada gas komponen yang lain yang ada komponen gas CO2-nya juga, maka CO2-nya itu yang berasal dari industri pupuk tersebut ini kemudian dikumpulkan lagi di suatu penampungan yang kemudian bisa diinjeksikan ke berbagai macam cara, baik itu CO2 geological storage dan bisa dibuat menjadi mineral carbonation, misalnya dibuat menjadi bahan bangunan seperti batu bata, atau juga dialirkan ke dalam deep sea untuk kemudian disimpan di sip tersebut. Karena air di atasnya ketika air di atasnya tebal, maka CO2 tidak akan escape. Berikutnya yaitu lesson learned CCS project untuk natural gas. Sekitar 69% dari total kapasitas operasional di seluruh dunia. Yang kedua, melibatkan pemisahan CO2 dari gas yang diekstraksi untuk menghasilkan gas alam atau metana. Dan yang ketiga, memiliki tingkat keberhasilan CCS tertinggi dibandingkan sumber lainnya. Yang berikutnya yaitu di bidang industri. Sekitar 25% dari total kapasitas operasional di seluruh dunia. Yang kedua digunakan dalam memproduksi pupuk, etanol, besi dan baja, hidrogen, dan produksi kimia lainnya, mencapai 65% dari total kapasitas penangkapan karbon industri yang ada. Yang berikut yaitu power generation. Pertama, kurang dari 3% dari total kapasitas operasional di seluruh dunia setelah penutupan Petranova. Yang kedua, melibatkan retrofit pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan fasilitas CCS. Yang ketiga, belum memenuhi target kinerja karena tantangan operasional dan finansial. Jadi kesimpulan dari peran CCS atau CCUS dalam isu karbon yang tidak dapat terbakar yaitu penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon. CCS atau CCUS memainkan peran penting dalam mengatasi masalah karbon yang tidak mudah terbakar. CCUS atau CCS melibatkan penangkapan emisi karbon dioksida atau CO2 dari berbagai sumber dan kemudian disimpan atau dimanfaatkan. Penangkapan dan pemanfaatan. Jadi teknologi CCS atau CCUS menangkap emisi CO2 dari sumber besar seperti pembangkit listrik sehingga membantu mitigasi perubahan iklim. CO2 yang ditangkap dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik rendah karbon, hidrogen, atau bahkan dikeluarkan dari atmosfer sehingga berkontribusi terhadap emisi negatif.
Yang berikut penyimpanan. CO2 yang ditangkap dapat disimpan di bawah tanah, mencegah pelepasannya ke atmosfer dan mengurangi emisi karbon secara keseluruhan. Penyimpanan memastikan bahwa emisi karbon berbahaya dapat ditahan dengan aman sehingga sumber daya dapat terus beroperasi. Yang berikut manfaat dari teknologi CCUS atau CCS berkontribusi pada transisi energi yang lebih ramah lingkungan, mendukung upaya global untuk memerangi perubahan iklim. Dalam konteks permasalahan karbon tidak mudah terbakar, CCS atau CCUS menawarkan sarana untuk mengelola dan mengurangi emisi dari berbagai sektor. Jadi, CCS atau CCUS berfungsi sebagai solusi komprehensif untuk mengurangi emisi karbon dengan menangkap, memanfaatkan, dan menyimpan CO2 secara aman dari berbagai sumber, sehingga tidak akan mengurangi terjadinya emisi gas rumah kaca dan dapat mencapai net zero emission. Demikian hasil pembahasan dari peran CCS atau CCUS dalam isu karbon yang tidak dapat terbakar. Ini merupakan referensi yang dipakai. Sekian dan terima kasih. Bumi adalah tempat yang baik dan layak untuk diperjuangkan. Ernest Hemingway.